Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Narendra Muhammad dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan 4 pertanyaan dan memberikan 4 jawaban. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana keberhasilan politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin menurut pendapatmu? Menurut pendapat saya, politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia, karena tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Pertanyaan yang kedua, inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang terjadi masa demokrasi terpimpin. Terkait masalah kenaikan harga minyak goreng yang terjadi seperti sekarang, bagaimana upaya pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi tersebut menurut pendapatmu? Sesuai dengan artikel yang saya baca di internet, pemerintah berencana men-stop ekspor CPO atau ekspor minyak sawit mentah. Kemudian, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan pengusaha minyak goreng melalui surat Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendak. Kemendak meminta agar seluruh produsen minyak goreng tetap menjaga pasokan dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan minyak goreng melalui penyediaan minyak goreng kemasan sederhana di pasar retail dan pasar tradisional yang dijual sesuai HET atau harga eceran tertinggi. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pendapatmu mengenai keberhasilan dan kegagalan kebijakan politik dalam negeri dalam upaya menciptakan stabilitas politik masa order baru. Dampak positifnya adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi karena keberhasilan pembangunan yang bisa dilihat dengan nyata. Indonesia berhasil mengubah image dari negara pengimpor beras menjadi negara swasembada beras. Penurunan angka kematiannya bayi, penurunan angka kemiskinan yang diikuti peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perbedaan ekonomi di daerah, terciptanya kelompok yang terpinggirkan, pembangunan yang belum merata dan dinikmati sebagian kecil masyarakat saja, dan timbulnya KKN. Pertanyaan yang keempat yaitu, implementasi pembangunan nasional masa Orde Baru berdasarkan pada trilogi pembangunan. Salah satunya adalah pemerataan pembangunan. Terkait mengenai berbagai macam bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah di era sekarang, apakah dalam kenyataannya dapat dikatakan sudah adanya pemerataan pembangunan atau belum? Berikan penjelasanmu. Untuk pemerataan pembangunan di era sekarang, menurut saya masih belum, karena bisa dilihat infrastruktur masih berpusat di sekitar Pulau Jawa, sedangkan daerah pelosok masih belum rata. Contohnya seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Itu tadi adalah 4 pertanyaan dan 4 jawaban hasil dari analisa saya dan hasil searching saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.